Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai liabilitas jangka pendek. Di sini, setiap anggota kelompok akan menjelaskan bagian materi secara bergantian. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa, dipersilakan. Oke, terima kasih. Pada slide pertama ini kita akan membahas dasar dan karakteristik liabilitas dalam akuntansi. Nah, liabilitas pada dasarnya adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi di masa depan akibat transaksi atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, dalam akuntansi, suatu kewajiban dapat diakui sebagai liabilitas jika memenuhi 3 elemen utama. Yang pertama ada kewajiban kini, yaitu berarti perusahaan itu memang memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan. Yang kedua berasal dari peristiwa masa lalu, misalnya karena perusahaan membeli barang secara kredit atau menerima pinjaman. Yang ketiga, kewajiban tersebut akan menyebabkan arus keluar sumber daya seperti kas, aset, atau jasa. Nah, liabilitas juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada kewajiban legal dan kewajiban konstruktif. Nah, kewajiban legal sendiri yaitu kewajiban yang timbul karena kontrak atau aturan umum, misalnya utang kepada pemasok. Nah, sedangkan kewajiban konstruktif yaitu kewajiban yang muncul karena komitmen perusahaan yang membuat pihak lain memiliki harapan bahwa perusahaan akan memenuhi kewajiban tersebut. Nah, perlu dipahami juga nih teman-teman, liabilitas itu tidak selalu dalam bentuk pembayaran kas, tapi juga bisa melalui penyerahan aset, pemberian jasa, atau digantikan dengan liabilitas lainnya. Nah, pada bagian analisis dan peran strategis, liabilitas juga digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Salah satunya melalui rasio leverage yang biasa disebut dengan DER, yaitu seperti debt to equity ratio, yang menunjukkan perbandingan antara total utang dan modal perusahaan. Nah, rasio ini membantu melihat seberapa besar sih ketergantungan perusahaan terdapat pendanaan dari hutang. Nah, selain itu, liabilitas juga berkaitan dengan likuiditas perusahaan. Ini dapat dilihat dari quick ratio yang membandingkan aset lancar dikurangi persediaan dengan liabilitas jangka pendek. Nah, jika dikelola dengan baik nih, penggunaan utang juga dapat memberikan dampak yang positif, seperti meningkatkan return on equity, yaitu ROE, dan membantu perusahaan meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, pada slide kedua, kita akan membahas mengenai klasifikasi dan analisis liabilitas jangka pendek. Berdasarkan PSAK 101, liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 12 bulan atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Selain itu juga terdapat juga konsep reklasifikasi atau current portion, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang jatuh temponya dalam waktu 12 bulan ke depan sehingga harus dipindahkan dan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, digunakan rasio likuiditas. Salah satunya ada current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Nah, ini jumlah aset lancar harus lebih besar agar perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Nah, jika dibandingkan liabilitas jangka pendek itu memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan dan biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Nah, sedangkan liabilitas jangka pendek itu memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan dan umumnya digunakan untuk investasi atau pendanaan strategis. Nah, kemudian ada slide mengenai memahami liabilitas jangka pendek berbunga. Liabilitas jangka pendek merupakan suatu kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar dari sumber kas perusahaan. Kemudian dalam hal ini, liabilitas jangka pendek juga itu harus diselesaikan atau dibayar kurang dari 12 bulan atau sama dengan 1 kali periode perusahaan. Kemudian bentuk utama dari liabilitas jangka pendek itu seperti utang jangka pendek wesel bayar yang digunakan untuk pembelian persediaan, pembayar gaji karyawan, atau untuk menutup kekurangan kas operasional sementara. Kemudian implikasi untuk strategis perusahaan ini digunakan langsung untuk test of capital, arus kas atau leverage yang berhubungan langsung dengan penggunaan modal kerja. Oleh karena itu, pengakuan dan pengukurannya ini harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan standar PSAK. Selanjutnya ada mekanisme utang bank dan wesel bayar. Rumus perhitungan bunga bank itu ada bunga bank sama dengan pokok pinjaman dikali dengan tingkat bunga tahunan dikali dengan jangka waktu.
Perbedaan tarif wesel berbunga dan diskonto ini meliputi wesel berbunga memenuhi syarat yang secara eksplisit. Secara eksplisit itu berarti tarif bunganya itu sudah ditentukan secara langsung oleh pihak ketiga. Sedangkan kalau untuk wesel diskonto itu secara implisit, yang artinya tarif bunganya ini tidak ditentukan secara langsung, tetapi itu melalui perkiraan atau pernyataan dari pihak ketiga. Kemudian dalam pengakuan dan penyesuaiannya, beban bunga ini diakui secara akrual atau dicatat langsung pada saat terjadinya transaksi, meskipun belum menerima kas atau ekonomi. Kemudian dalam laporan keuangannya ini, liabilitas jangka pendek berbunga diklasifikasikan sebagai bagian dari liabilitas lancar, sedangkan beban bunga ini disajikan dalam laporan laba rugi di laporan keuangan. Terima kasih. Kemudian ada liabilitas operasional. Liabilitas operasional adalah kewajiban perusahaan yang muncul dari kegiatan operasional sehari-hari dan biasanya bersifat jangka pendek. Ada komponen utama. Komponen utamanya ada utang usaha atau account payable, yaitu utang akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Lalu ada beban yang masih harus dibayar, seperti beban gaji dan beban listrik. Kemudian ada pendapatan diterima di muka, yaitu uang yang sudah diterima dari pelanggan sebelum barang atau jasa diberikan. Yang terakhir ada strategi manajemen dan dampak finansial. Ada metode pencatatan potongan pembelian, yaitu bruto dan neto. Bruto yaitu mencatat nilai penuh transaksi, sedangkan neto mencatat setelah memperhitungkan potongan. Jurnal penyesuaiannya penting agar laporan keuangan tidak salah saji. Analisis umur utang digunakan untuk memantau kapan utang harus dibayar agar arus kas tetap lancar dan reputasi kredit perusahaan terjaga. Oke, selanjutnya ada imbalan kerja jangka pendek. Pertama, imbalan kerja jangka pendek itu adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 12 bulan setelah periode kerja. Contohnya itu ada gaji, bonus, insentif, dan tunjangan hari raya. Setelah itu ada karakteristik utama dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Nah, pertama itu ada batas waktu 12 bulan. Pertama, yang artinya seluruh kewajiban imbalan kerja jangka pendek harus dibayar dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah karyawan memberikan jasanya. Setelah itu yang kedua ada prinsip akrual dan matching. Artinya, biaya imbalan kerja diakui pada periode pada saat karyawan bekerja, bukan saat dibayar. Karena biaya itu juga karena biaya sesuai dengan periode manfaat yang diterima perusahaan. Setelah itu ada pengukuran tanpa diskonto. Artinya, kewajiban imbalan kerja diukur sebesar nilai nominal yang akan dibayarkan tanpa memperhitungkan nilai waktu uang. Nah, selanjutnya juga ada pengakuan dan pencatatan. Pada akhir periode, biasanya dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat kewajiban yang masih harus dibayar. Contoh pencatatannya itu untuk gaji, bonus, atau THR itu beban pada utang imbalan kerja. Sedangkan untuk jaminan sosial atau BPJS itu beban jamsos pada utang jamsos. Nah, ketika kewajiban dibayar, pencatatannya adalah untuk gaji atau bonus atau THR itu utang pada kas. Sedangkan untuk BPJS itu utang jamsos pada kas. Dan yang selanjutnya ada signifikan perpajakan. Imbalan kerja ini juga berhubungan dengan pajak seperti perhitungan PPh pasal 21 dan rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan perusahaan. Oke, di infografis ini saya akan menjelaskan memahami liabilitas perpajakan. Secara sederhana, liabilitas perpajakan adalah kewajiban perusahaan atau individu untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan peraturan berlaku. Nah, liabilitas pajak ini muncul karena adanya aturan dari pemerintah sehingga sifatnya wajib dan dapat dikenakan sanksi jika tidak dipenuhi. Di Indonesia, sistem perpajakan menggunakan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri melalui SPT. Selanjutnya ada rekonsiliasi fiskal, yaitu proses menyesuaikan laba komersial dalam laporan keuangan menjadi laba fiskal yang digunakan untuk menghitung pajak karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan perpajakan. Nah, dalam PPN terdapat dua istilah, yaitu PPN keluaran dan PPN masukan. PPN keluaran adalah pajak saat perusahaan menjual barang atau jasa. Sedangkan PPN masukan adalah pajak saat perusahaan membeli barang atau jasa. Nah, pajak yang harus dibayar dihitung dari selisih keduanya. Selain PPN, ada juga beberapa jenis pajak penghasilan seperti PPh 21 yang berkaitan dengan gaji karyawan, PPh 23 pada jasa, dan PPh 4 ayat 2 yang bersifat final. Nah, terakhir ada angsuran PPh 25, yaitu cicilan pajak yang dibayar setiap bulan agar pembayaran pajak tidak
menumpuk di akhir tahun. Jadi secara keseluruhan, infografis ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu memahami kewajiban perpajakan melalui cara menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak dengan benar. Di slide yang terakhir kali ini, saya akan memaparkan secara ringkas mengenai siklus akuntansi liabilitas yang mencakup proses teknis mulai dari pengakuan awal hingga penyajian dalam laporan keuangan. Poin yang pertama yaitu pengakuan dan pengukuran. Pertama, terkait pengakuan dan pengukuran, sebuah kewajiban sah diakui sebagai liabilitas apabila memenuhi 4 kriteria utama, yaitu merupakan kewajiban dini. Yang kedua, timbul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga, mengakibatkan arus kas keluar. Yang terakhir, liabilitas keuangan umum. Yang terakhir yaitu nilainya dapat diukur secara andal. Dalam hal pengukuran, liabilitas keuangan umumnya diukur menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi. Metode ini memastikan beban bunga dialokasikan secara sistematis di setiap periode selanjutnya. Poin yang kedua yaitu klasifikasi dan analisis keuangan. Memasuki tahap penyajian, liabilitas diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama jangka waktu pendek, yaitu kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 bulan. Lalu yang kedua yaitu jangka panjang, untuk kewajiban dengan jangka waktu di atas 12 bulan. Klasifikasi ini sangat krusial bagi pemangku kepentingan untuk melakukan analisis rasio likuiditas. Salah satu indikator utamanya adalah current ratio, yang mengukur sejauh mana aset lancar perusahaan mampu menutupi liabilitas jangka pendeknya. Hal ini bertujuan untuk menilai margin keamanan dan kesehatan finansial entitas secara tepat. Sebagai penutup, prinsip transparansi sangat diutamakan karena itu, seluruh rincian mengenai liabilitas wajib diungkapkan secara eksplisit dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya atau yang didiskusikan, lebih lanjut terkait materi yang sudah dijelaskan, boleh banget nih. Saya ingin bertanya, apakah liabilitas selalu berdampak buruk bagi perusahaan? Ya, izin menjawab ya. Bagi saya, liabilitas itu tidak selalu berdampak buruk bagi perusahaan kalau dikelola dengan baik. Liabilitas justru bisa membantu perusahaan mendapatkan tambahan dana untuk menjalankan operasional atau mengembangkan usahanya. Contohnya itu, perusahaan menggunakan pinjaman untuk menambah modal kerja atau memperluas produksi. Tetapi, jika jumlah liabilitas terlalu besar dan tidak dikelola dengan baik, itu juga bisa menimbulkan risiko keuangan dan menyulitkan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Jadi, yang penting itu bagaimana perusahaan mengelola liabilitas secara tepat dan baik. Saya izin bertanya. Oke, boleh tuh, apa Mas Damai? Menurut kalian, lebih aman bagi perusahaan yang memiliki utang sedikit tapi memiliki perkembangan yang lambat, atau perusahaan yang memiliki utang lebih banyak tapi memiliki perkembangan yang lebih cepat? Oke, aku izin menjawab ya, Damai. Jadi kalau menurut saya, keduanya itu punya kelebihan dan resiko masing-masing. Jadi utang yang sedikit memang itu lebih aman bagi perusahaan, tapi perkembangan perusahaan juga bisa lebih lambat. Nah, sedangkan kalau utangnya lebih banyak dan perusahaannya bisa berkembang lebih cepat, tapi juga resikonya juga lebih besar. Jadi sebenarnya itu poinnya itu bukan seberapa banyak atau sedikitnya utang, tapi bagaimana sih perusahaan mengelola utang tersebut agar tetap seimbang dengan kemampuan keuangannya. Gitu sih menurut saya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk terkait pemaparan dan diskusi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.